Teman-teman misteri, selamat datang di Lari Malam Misteri. buat kalian yang suka cerita horor, misteri dan juga konspirasi, wajib subscribe channel ini. Dan jangan lari karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Gimana bang? Lo tau kenapa ada props ini nih? Iya nih, kemarin belum ada nih. Iya belum ada nih. Bakal apaan nih bang? Lo pernah dengar gak? Pasti sih pernah denger ya. Ingat mengenai rumor atau cerita lah tentang Mr. Gepeng. Wah, gue yakin sih kayaknya angkatan kita ya 90 akhir 2000 awal pasti tahu banget sih tentang Mr. Gepeng ini ya. Bener Mr. Gepeng. Makanya ada telepon nih. Iya. Propsnya gitu kan. Kan ini lewat telepon gitu. Lewat kan? telepon, terornya lewat telepon. Betul. Kayaknya seru nih bang, di episode kali ini kita bahas Mr. Gepeng di Lari Malam Misteri. Gimana kalau kita Bahas Mr. Gepeng ya. Iya. Jadi tonton sampai habis. Mr. Gepeng. Nah, kita mungkin menceritakan dulu asal muasal kenapa namanya Mr. Gepeng dan betul. siapa Mr. Gepeng ini gitu ya. Betul. Mungkin kalau yang gue tahu ya bang ya, kenapa dinamakan Mr. Gepeng? Kenapa Mister? Karena ini katanya orang asing. Nah, bule. Londo yang memang kaya raya. Betul. Dan mati secara tragis di kantornya. Kejepit lift gak sih yang gue tahu gitu kan? Kejepit lift sampai menjadi Gepeng. Makanya Gepeng, dan karena Londo dipanggil Mister. Mr. Gepeng gitu. Benar. Ini pasti buat anak-anak yang kelahiran 90 nih bisa jadi sesuatu yang mengerikan. Pada zaman kita kecil ya. Atau bisa jadi episode kali ini jadi nostalgia gak sih? Nostalgia, betul. Tentang Iya. zaman SD tentang rumor Mr. Gepeng yang hebatnya ya. Kayaknya semua anak kita zaman 90 itu anak SD ya, atau SMP mungkin yang ngalaminnya. Ingat ke zaman kita itu belum ada sosmed loh. Belum ada Tapi itu sosmed. rumor kan tersebar mungkin merata mungkin ya. kan? Betul. Pada tahu loh Mr. Gepeng gitu. Iya. Itu berarti kan tersebarnya secara organik dari mulut ke mulut ya kan? Dan berarti kan sesanter itu. Tentang Mr. Gepeng ini gitu. Benar. Buat kalian yang coba kelahiran tahun 90-an di masa itu mungkin SD atau SMP dan tahu nih tentang Mr. Gepeng, boleh juga ya komen di bawah nih. Betul. Sejauh apa kalian pernah mendengar cerita Mr. Gepeng ini gitu. Benar. Karena memang banyak versi, misalnya bisa dibilang banyak versi, karena ada yang bilang di telepon, ada yang bilang di kamar mandi. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, yang kita tahu, yang gue tahu. Yang lo tahu apa? Kita ada nomor yang katanya ketika kita menghubungi nomor tersebut akan diangkat oleh Mr. Gepeng. Setuju, karena gue juga pernah tahu, karena nomornya yang unik gitu kan. Betul. Telepon ini nih ntar. Betul. Yang angkat Mr. Gepeng gitu kan. Betul. Nah, terus ada juga rumornya itu melalui telepon umum bang. Nah kalau yang ini gue baru tahu belakangan sih, maksudnya yang dulu gue taunya ketika nomor lo riset lah di riset ini internet yang gitu. kita mau cerita sekarang ini kan, katanya ada juga yang lewat telepon umum kan, karena pada masa itu kan ada telepon umum kan. Berarti Jadi konsepnya itu nelfon atau telepon umum atau? Kita memasukkan koin ke telepon umum, terus melakukan beberapa ritual. Nanti akan ditelepon kembali. Jadi si telepon umum itu akan berdering. Oh gitu. Jadi ketika kita angkat itu Mr. Gepeng. Tapi emang telepon umum bisa ditelepon ya? Nah itu makanya gue juga baru menemukan ini karena riset untuk episode ini. Dan ada cerita tentang cerita tentang yang ini. Nah buat teman-teman kalian tim yang mana nih, kita yang telepon apa kita yang ditelepon sama Mr. Gepeng? Benar. Sama ada satu lagi yang di kamar mandi. Di kamar mandi. Betul. Dan itu pun ada ritualnya. Yang gue tahu ritualnya yang kayak ngetok tadi, nanti pas dibuka akan ada Mr. Gepeng di dalam toilet gitu. Nah ngomong-ngomong toilet, gue akhirnya keinget lagi nih. Iya gimana? Jadi waktu gue SD di Bilangan Jakarta Selatan itu, gue karena santer cerita horor di dalam toilet sekolah itu. Horor tentang si Mr. Gepeng atau horor? Si toiletnya horor. Oh, toiletnya serem gitu. Nah
gue minta temenin sama temen gue untuk gue mau buang air besar, BAB gitu kan. Ya udah, gue di dalam bilik, dia di depan gitu kan nungguin. Sampai gue ngedengar ada suara orang lari, duduk cepet banget. Gue panggil dong. Kita coba samarkan namanya Robi ceritanya. Bi, Robi, kemana lu gitu? Nggak disautin gitu kan? Ya karena gue takut, gue buru-buru dong. Padahal lagi boker nih. Iya, lagi tanggung gitu. Belum copot apa? Belum copot, akhirnya gue sedot lagi. Ya, terus akhirnya gue buru-buru, gue balik ke kelas. Ya si Robi di dalam kelas tuh kayak lagi dia pucet dan ketakutan dan dikelilingi sama temen-temennya. Kenapa lo gitu? Dia bilang tadi pas nungguin Attila ada Mr. Gepeng di bilik samping bilik gue. Pengakuan si Robi dia ngeliat pengakuannya seperti itu, dan waktu itu memang dia terlihat sangat ketakutan. Tapi gue nggak tahu ya sampai sekarang itu apakah real atau halunya dia atau aja halunya karena dia aja. santer Mr. Gepeng dia ketakutan. Betul, ketakutan dia jadi parno, atau emang dia males aja nungguin gue bokernya lama ditinggal gitu. Atau yang dilihat si Robi bukan Mr. Gepeng, Tai Gepeng. Itu lebih ke kopet ya Bang. Nah, tadi kan kita bahas katanya Mr. Gepeng ini berhubungannya sama telepon ya, telepon. Ya kan? Baik dia yang telepon lewat telepon umum atau kita yang hubungin lewat nomor unik itu. Lewat nomor unik itu. Sebetulnya gue lupa ingat ya. Sebetulnya apa sih Bang yang dibahas di telepon itu? Apa yang disampaikan lewat telepon itu? Oke. Gue ada baca. Jadi apa yang orang takutkan ketika nelfon atau sebenarnya ketika nelfon kejadiannya apa sih gitu kan? Betul. Nah kalau di sini jadi tadi kan udah sempat bahas ya solusinya itu dia sebenarnya pria yang kaya gitu kan, bule mati tragis di lift kantornya karena terjepit gitu kan, tubuhnya hancur makanya disebut Mr. Gepeng. Nah terus di legenda ini ada yang bilang dia ini si Mr. Gepeng ini si Londo bule ini meninggalkan harta karun yang dia belum temukan gitu. Dan akhirnya arwah si bule ini Mr. Gepeng ini gentayangan untuk mencari orang yang bisa membantunya gitu loh. Bukan harta karun. Oh, I see. Lu pernah nyoba gak sih Bang? Laptop Mr. Gepeng? Iya. Gue pernah nyoba ini ya, ritual yang di cara biar bisa ketemu Mr. Gepeng kan dua cara tuh, telepon atau kamar mandi. Nah gue pernah coba dua tapi ramean gitu loh, tapi karena bocah SD nggak yang serius dalam artian belum nyampe ritual selesai udah pada cabut, jadi ada kamar mandi. Gue tuh SD di gondang dia gitu lah di Menteng. Kita karena udah tahu rumah itu nyobain ke kamar mandi, cucu keramaian nih, gue lupa berapa orang. Baru kan kayak ngetok berapa kali, ini baru sekali udah aku jadi nggak benar-benar berhasil gitu loh. Begitu pun telepon di rumah gua. Di telepon di rumah gitu kan. Tapi ini ramean atau sendiri? Ramean juga. Baru angkat telepon, baru pencet tak. Langsung ditelepon gitu loh. Jadi nyoba tapi nggak yang sampai menseriusi kan ya orang main jamu kan serius gitu. Kita udah ketakutan duluan namanya bocah kan. Nah kalau lo pernah nyoba gak? Gua kayaknya seingat gua belum sampai nyoba sih, tapi ya karena udah takut duluan kali ya. Karena udah takut duluan sih. Jadi tapi milih nggak nyoba. Itu kayaknya sebetulnya Mr. Gepengnya pas udah lo ketok sekali itu dia udah standby di belakang. Kayaknya kalau artis sudah standby Iya. Kodenya adalah 3 kali udah siap-siap baru sekali doang udah kabur. Padahal gue udah standby tadi kayaknya. Sama pas lo nelfon juga udah standby kan, dia udah siapin suara paling merdu. Nah itu. Tuh. Tapi yang menariknya ya, kayak tadi kan di awal sempat bilang dia nelfon ke telepon, emang telepon bisa ditelepon gitu kan. Terus bahkan kalaupun telepon setan dia, kita sebut setan, jin atau apa gitu. Iya benar. Dia ngapain nelfon gitu maksudnya? Emang bisa ya kayak si Mr. Gepeng ini sampai berhubungan dengan kita kan teleponnya teknologi kan? Betul. Emang bisa sampai segitu gitu ya interaksi si makhluk jin ini gitu sampai ke telepon menggunakan telepon. Iya betul. Gitu kan. Yang ini kan sebetulnya teknologi ya. Dia pakai teleponnya siapa? Siapa? Emang dibeli di mana? Betul. Emang daftar ke Telkom gitu kan? Betul. Dia bayar teleponnya kan pakai apaan? Iya benar. Itu betul juga ya. Dan sebetulnya kalau memang itu sesuatu yang
asli nomornya kan harusnya bisa didetek dong ke Telkom. Betul, Nomor betul. ini tuh di Karena mana nomornya gitu kan. tersebar luas kan. Iya, betul. Dan ini juga jadi kepikiran. Teknologi setan itu sampai sekarang, Bang, sebetulnya. Maksud gimana? Teknologi setan? Kalau kita ngikutin cerita-cerita horor belakangan, ambil deh teman-teman ojek online. Mereka suka nerima orderan fiktif dari yang katanya orang sudah meninggal, nganter ke makam, nganter ke rumah kosong. Berarti kan juga mereka bisa menggunakan aplikasi di handphone kan? Medianya si jin untuk komunikasi sama kita lewat gadget itu ya kan? Handphone siapa? Bayar pulsanya gimana? Top up-nya gimana? Itu dia. Berarti kan dia punya rekening, Bang. Betul. Bisa top up GoPay atau kalaupun cash dia naruh nama dong kan? Iya, betul. Nah, iya ya, berarti dia bisa beradaptasi dengan zaman dan perkembangan teknologi ya, dan bisa berarti kan bisa menggunakan dan mengganggu kita manusia loh. Iya. Ya, kayak gue dulu pernah cerita nggak sih yang pas waktu gue makrab yang kesana itu gue sempat cerita sama lo, gue mau nelfon nyokap gue, tiba-tiba nggak bisa gitu, padahal nyokap gue aktif pas gue tanya enggak mati telepon. Betul. Emang bisa semenggang gitu kali ya. Kemarin kita juga ada teman kita yang ada di Lari Malam Misteri. Reza, Cheryl. Cheryl kan nelfon mamanya, tapi yang ngangkat orang dengan suara nafas doang. Iya kan? Terus habis itu juga menirukan suara mami, ya kan berarti masuk ke teknologi ya. Cara dikomunikasi lewat media, lewat teknologi. Iya, betul. Oh, apa karena memang mereka itu katanya kan dalam bentuk gelombang ya? Iya. Terus masuk ke teknologi ini kan juga mungkin ada frekuensi atau gelombang tertentu. Oh, atau sesimpel teman-teman Ghost Rangers Indonesia. Iya. Karena gelombang radio dan frekuensi, yang tertangkap di Spirit Box itu kan. Oh, mungkin betul logikanya di situ, tapi kayaknya untuk membahas ini kita perlu ngobrol sama yang lebih expert kali ya. Benar. Semoga suatu saat kita bisa mengundang teman-teman yang expert di teknologi kayak Ghost Boleh Ranger untuk membahas Iya. ini. Halo Ghost Rangers. Ada kayak fun fact nih dari ChatGPT ya. Bilang ini fun fact-nya, dulu ada cerita dari orang gitu ya. Dia ini nyoba ritual Mr. Gepeng di telepon umum di dekat sekolahannya dia. Kan pas dia udah masukin koin dan ngomong, tiba-tiba telepon itu berdering balik yang kata dulu bilang di awal tuh. Jadi masukin koin dan ngomong, oh mungkin ini ritualnya ngomong ya. Mungkin kalau di sekarang quiz telequiz jari-jari gitu ya, dia kan passwordnya gepeng gitu kali kan. Dia ngomong, tiba-tiba telepon itu dia mungkin taruh di telepon balik, bener kayak yang bilang telepon balik. Pas diangkat ada suara serak yang bilang, aku di belakangmu. Anjir, bete sih kayak begitu. Untung bukan yang telepon umum diangkat terus bicaranya, kamu jangan rindu itu berat. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Ya aku saja. Dilan itu Dilan. Gua cemburu itu cuma untuk orang yang tidak percaya diri. Dulu kita masih remaja. Iya, jadi Dilan bukan Jadi Dilan ya. Ada satu lagi tuh Oh iya. Nah, ini katanya juga pernah kejadian. Jadi ada yang mencoba juga lah untuk memanggil Mr. Gepeng. Kayaknya ini dia mencoba yang di toilet kali ya. Karena dia ini mencoba memanggil Mr. Gepeng. Nah, tapi mungkin waktu saat di toilet itu tidak terjadi apa-apa. Nah, sampai akhirnya dia pulang ke rumah, terus ya mungkin berkegiatan seperti biasa sampai akhirnya dia tidur. Nah, di tidur ini kesaksiannya dia didatengin oleh sosok pria hancur yang menyuruh dia untuk kembali ke telepon umum tersebut. Oh, di telepon umum berarti. Telepon umum. Cuma pas saat itu nggak kejadian. Nggak langsung. Iya. Delay. Kejutannya delay. Sinyalnya jelek. Waktu itu sinyalnya jelek. Serem juga sih Bang. Tapi entah itu suggest atau emang kejadian horor. Menurut lo, Mr. Gepeng ini tuh beneran hantu
atau dia cuma urban legend yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil pada masa itu? Oke, kalau gue akhirnya berpendapat ya karena saat itu posisi gue sebagai anak kecil ya. Jadi ini sebenarnya hanya imajinatif secara kolektif gitu yang akhirnya masif tersebar yang kayaknya untuk ya nakut-nakutin anak gitu loh biar tujuannya apa nggak ngerti, intinya sih kayak cuma buat nakut-nakutin ya menurut gue ya, buat nakutin anak ya. Jadi akhirnya dia takut kamar mandi, bahkan takut sama telepon, sama teknologi gitu kan. Atau bisa jadi ini yang tadi gue bilang, kok setan akhirnya jin ini pakai media teknologi sebagai cara dia berkomunikasi dengan kita manusia, enggak lagi yang kan biasanya setan penampakan, gentayangan di mana ya, tapi dia akhirnya mencoba apa ya, kayak dia bosan lah kalau penampakan, dia hal baru nih gitu kali ya, kayak akhirnya melalui teknologi lah dia menggentayangi orang ini melalui teknologi gitu sih. Oke, berarti secara tidak langsung hantu itu juga adaptif ya? Iya, adaptif dong. Bisa menggunakan teknologi dan bahkan berkembang seperti yang tadi kita bahas. Betul. Gue setuju sini kayaknya cuman histeria massal yang dipercaya walaupun tanpa ada bukti nyata ya kan, nggak ada yang pernah berhasil moto atau mendokumentasikan video Mr. Gepeng ini seperti apa, tapi ya orang percaya. Dan seperti yang kita bilang, hebatnya tanpa ada sosial media pada masa itu berita ini tersebar secara merata di seluruh angkatan kita gitu kan. Ya, setuju sih kalau berarti, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sebetulnya Mr. Gepeng ini memang hantu dan benar-benar ada ya. Oh, ya bisa jadi. Maksudnya emang bener-bener ada nih, cuma ya mungkin yang beredar luas kayak gue menganggapnya hanya imajinatif gitu kan. Karena kayak yang, ya kalau misalkan tuh sebuah kebohongan ya, kan gitu, kebohongan yang terstruktur, masif, akhirnya menjadi sebuah kebenaran kan, dipercaya. Kayak misalkan kita lah ambil contoh, ada rumor, oh presiden ini sangat bagus, sangat terstruktur, masif, akhirnya kita percaya saja gitu kan, sampai akhirnya dikecewakan. Aku pernah nyoblos lagi dia, tapi pas periode awal karena tertarik, sangat membumi sekali itu, sampai turun ke itu, kan dapat sebagai rakyat. Gitu. Ada presiden kayak gini, tapi saya kena kecewa. Ini dari bahas Mr. Gepeng jadi bahas Mr. Presiden. Nggak apa-apa deh. Kan dapat penghargaan juga presiden kita dari apa korupsi di luar itulah, dapat penghargaan tuh. Kalau teman-teman misteri di rumah balik lagi. Nah, kalau teman-teman misteri yang lagi nonton ini, kalian percayanya Mr. Gepeng itu beneran hantu atau hanya urban legend yang sengaja diciptakan untuk menakuti anak-anak? Atau buat kalian yang bahkan punya pengalaman dengan Mr. Gepeng, ya kan? Pasti seru banget buat sharing di kolom komen. Betul. Jadi kita akhirnya bernostalgia juga ya. Akan urban legend si Mr. Gepeng. Siapa tahu kan kalau tadi Bang Angga nyoba telepon tapi nggak sampai selesai. Mungkin ada teman-teman misteri yang nyoba telepon betul-betul sampai diangkat. Wah, hebat Anda. Hebat banget, anak kecil nggak takut ya. Mungkin dia teleponnya bareng orang tuanya kali. Bareng orang tuanya ditemenin, didampingi ya. Didampingi, betul. Oke, jadi itu dia teman-teman misteri urban legend Mr. Gepeng. Urban legend yang sangat-sangat fenomenal lah. Sangat legend buat anak-anak era 90-an gitu. Iya, betul. Ya, seperti yang kita sampaikan, kalau kita ngebahas misteri urban legend di Indonesia tuh nggak ada habisnya ya, Bang ya. Pasti masih banyak banget yang bisa kita bahas. Nah, teman-teman misteri mau lari malam misteri untuk ngebahas urban legend atau mitos apa lagi nih? Betul. Tulis di kolom komen ya. Kita langsung bisa DM ke @larimalam_misteri gitu. Teman-teman misteri, thank you banget buat yang selalu support kita. Betul. Tapi jangan bosan-bosan mendengar kita. Mohon bantuannya. Betul. Untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga di-share biar channel kita makin banyak yang tahu, kita makin berkembang, bisa mencapai 1 juta subscriber. Amin, paling keras. Yuk dibantu yuk teman-teman jadi bagian yang membesarkan channel Lari Malam Misteri ini. Oke. Thank you banget buat teman-teman misteri yang udah nonton episode kali ini ya. Episode kali Mr. ini. Gepeng loh. Mr. Gepeng.
Jangan lupa untuk nonton episode-episode lainnya dari Lari Malam Misteri. Hati-hati kalau platform kalian memilih Panamalah.